untuk apa ya, menyertakan anak-anak dalam kegiatan-kegiatannya di sekolah. Iya, jadi sekolah tetap dikontrol harus di sekolah kerjasama nanti yang mengawasi bapak ibu guru. Jadi dari kalau sekolah-sekolah yang sudah mengedukasi Ramadan review juga dan juga bisa mengedukasi tentang literasi sejak dini itu Mbak Aulia. Dan yang ke-9 itu kita bisa bekerja sama, yang punya balita atau anak-anak yang usia TK kita kerjasama dengan pihak sekolah di TK atau BA, dan yang di MI atau SD bisa bekerja sama untuk apa ya, menyertakan anak-anak dalam kegiatan-kegiatannya di sekolah. Iya, jadi sekolah tetap dikontrol harus di sekolah kerjasama nanti yang mengawasi bapak ibu guru. Jadi dari kalau sekolah-sekolah yang sudah mengedukasi Ramadan dengan baik, insya Allah itu tanpa diminta bekerja sama. Tapi mungkin ada sekolah-sekolah yang belum melibatkan orang tua tentang apa itu sih edukasi tentang Ramadan. Itu kan hanya terserah monggo itu orang tua, silakan, itu kan haknya orang tua. Kita di sekolah hanya mengajar, masih ada yang beberapa seperti itu. Tapi bisa juga kita kerjasama dengan TPQ terdekat, itu Mbak Oleh kita titipkan anak-anak kan, jadi kerjasama. Nanti dari TPQ juga memberikan informasi ke kita kalau ada kegiatan gitu. Jadi selain di sekolah, anak juga bisa diikutsertakan di madrasah diniyah, TPQ, rumah Quran, kayak gitu Mbak Oli. Jadi biasanya untuk ngabuburit anak-anak. Iya, ngabuburit yang mendapatkan pahala. Iya. Jadi kita orang tua itu mengedukasinya, ngabuburitnya yang bermanfaat. Ya, itu yang ke-9. Dan yang terakhir nih ya, harus menarik. Iya, ini harus memberikan pencerahan bagi anak-anak. Apalagi ini Ramadan mencerahkan ya. Sesuai dengan kita. Ini versi untuk anak-anak, mencerahkan untuk anak-anak. Iya betul. Ini luar biasa bagi Rasisme itu. Apa ya? Satu langkah terobosan baru berbeda ya, mencerahkan untuk semuanya. Dan ini apalagi anak-anak ya, orang tua saja ketika diberi ribet ya Mbak Oli ya pasti suka. Iya. Betul. Ini loh stafnya Rasisme yang paling rajin, nanti diberi ribet oleh direkturnya. Bapak direktur, Bapak didengarkan. Nah, yang tips 10 ini memberikan ribet. Dan ini kami terapkan juga di madrasah. Anak-anak kelas 1 yang puasanya full nanti diberi hadiah. Itu menyenangkan sekali. Jadi berlomba. Iya, tapi kita tanamkan ke anak-anak awalnya itu tadi dengan cerita-cerita yang positif ya. Cerita-cerita tentang puasa pasti positif ya. Tapi ceritanya yang mensupport anak untuk semakin semangat dalam menjalankan ibadah puasanya. Jadi ketika yang terakhir itu tipsnya adalah memberikan reward, ini adalah reward itu bukan tujuan utama dari anak-anak tuh. Yang penting tetap esensi puasa. Iya, anak. Nah, reward ini adalah mengajak anak untuk membuat apa ya, penyemangat saja, untuk penyemangat. Ini juga masuk di diskusi dengan anak tadi yang seperti itu. Ketika awal kegiatan reward itu kita terapkan di madrasah kami, luar biasa antusiasnya. Anak-anak itu dari satu kelas itu 26 sampai 28 anak itu yang tidak mau puasa hanya beberapa, itu karena sakit. Yang tidak mau puasa full, yang tidak puasa full ya karena sakit. Itu saja sampai orang tua membujuk, pingin ayo saya mau diberi hadiah Bu, saya nggak mau bahasanya medok bahasanya, sampai puasanya, sampai orang tua itu lapor ke kami, Bu anak saya kan sakit tapi tidak mau putus puasanya. Dia tetap mau puasa, gimana Bu tolong. Akhirnya kita dekatkan pendekatan ke anak, kalau kamu sakit tidak puasa tidak apa-apa, kita datangi, kita pendekatan, anak baru oh gitu ya Bu. Iya, tapi dia pinginnya puasa karena tadi persaingan dengan teman-temannya, persaingan yang positif itu. Jadi anak juga berarti kan saya dapat reward, nanti malu saya kalau tidak dapat reward.
Jadi ya teman-temannya full, masa saya nggak full. Karena itu ya ayah muda, Ramadan itu kan 1 tahun hanya 1 kali. Jadi kita harus spesial, memberikan momen yang luar biasa dan memberikan pengalaman pembelajaran bagi anak yang berharga. Ini rewardnya itu biasanya dapat untuk apa? Biasanya Kalau di Mempena itu ribetnya adalah alat sholat. Iya, alat sholat. Sajadah, sarung, mukena. Iya. Dan juga itu dulu kita pernah memberikan piagam bertuliskan namanya. Jadi setiap tahun kita ganti. Setiap tahun ganti bentuk rewardnya. Ribetnya ada yang piagam bertuliskan namanya. Alhamdulillah Ananda Hafiz sudah menyelesaikan puasa Ramadannya 1 bulan penuh. Ananda Salma seperti itu dipajang dipajang di rumah itu pasti. Iya. Pulang dipamerkan ke Iya. Tapi sekarang berganti lagi ribetnya. Jadi ribetnya nanti untuk tahun ini kita juga sudah kita siapkan untuk ribet bagi anak-anak yang selesai puasa 1 bulan penuh, tapi khusus kelas 1. Nah, karena ini yang butuh support banget ya ini sesuai dengan namanya kan untuk anak-anak yang baru mulai belajar puasa. Kelas 2, 3 sampai 6 itu diberi ribet nilai. Bentuknya nilai. Jadi anak-anak yang materi pelajaran fikih itu kan masuk puasa, kemudian materi pelajaran akidah akhlak itu juga ketika anak-anak dari buku Amaliyah Ramadan itu kita diribetkan anak. Jadi ribet bagi anak yang kelas 1 itu dalam bentuk materi, ribet bagi anak-anak kelas 2 dan kelas 6 itu nilai. Dari materinya pun bukan yang mainan, bukan tetapi yang sajadah itu tetap yang bermanfaat. Iya Mbak Aulia, seperti itu tipsnya. Dan tips-tips ini kami ambil dari berbagai sumber dan kita sudah praktekkan hampir, karena Bu Lili alhamdulillah di Mempena bersama anak-anak itu sudah hampir 20 tahun ya. Sudah tahu banget nih karakter-karakter anak. Mana tips-tips yang bisa dipraktekkan, mana yang enggak. Mungkin ini 10 ini yang sukses nih Bu ya. Sukses. Alhamdulillah ini. Kalau yang tidak tertuliskan ini mungkin bisa tambahan itu penokohan ya. Penokohan itu seperti ini Mbak Aulia. Jadi anak-anak itu akan meneladani. Siapa sih yang diteladani di rumah? Oh di rumah. Yang terdekat lingkungan. Kalau penokohan peneladanan Nabi otomatis. Tapi ketika di rumah kan anak nggak mungkin, ayo nak kamu puasa, ayah bundanya ternyata nggak puasa. Kan ayahnya masih rokok. Iya, malah ayahnya ngopi di depan anak-anak seperti itu. Semangat anak jadi turun. Iya, seperti itu. Itu juga dari awal kita sudah sampaikan ke wali murid, ke orang tua semuanya, bahwa yang pertama adalah keteladanan dari kita sebagai orang tua dan guru. Kalau di sekolah adalah guru, bapak ibu guru, yang meneladani di rumah adalah orang tua. Jadi bukan nyuruh, tapi mengajak. Ayo kita bareng-bareng puasa, ayo bareng-bareng kita tadarus, ayo bareng-bareng kita sholat. Bukan sana nak kamu sholat, sana kamu puasa, sana kamu tadarus. Ini orang tuanya pengen anaknya soleh-solehan, tapi orang tuanya sendiri tidak mensolehkan diri sendiri. Itu Mbak Aulia ya, sekali. Jarak yang banyak yang terjadi seperti itu. Jadi supportnya kurang karena sudah dititipkan ke sekolah. Betul, karena ada beberapa anak yang, karena anak kan jujur ya Mbak Aulia, kadang kamu kok nggak mau puasa, kamu kok ayah saja ya nggak puasa. Tuh ayahnya berbahaya juga ini. Iya, kalau ibu kan ada alasannya. Iya. Ya, ibu itu kadang-kadang 1 bulan tidak puasa gitu karena ada halangan. Tapi kalau ayah, nanti anak-anak pasti ayah mau puasa. Tapi ini luar biasa juga Mbak Aulia. Jadi namanya hidayah ya. Hidayah ketika anak diberi tadi ribet puasa, dia itu luar biasa, puasanya tidak mau putus. Dan ini alhamdulillah memberikan hidayah kepada orang tuanya. Ada yang seperti itu. Seperti itu Mbak Aulia. Sampai orang tuanya ke sekolahan berterima kasih karena selama dia bujangan sampai usia anaknya itu kelas 1, bapaknya itu tidak mau puasa, belum tersentuh hatinya sama sekali. Tapi puasanya dulu waktu kecil mungkin, tapi ketika dewasa mungkin pergaulannya salah begitu, sampai menikah
udah punya anak besar hampir itu TK, tetap dia tidak mau puasa. Tapi ketika anak diberi materi puasa di sekolah dan nanti ada ribut, anak memaksa, ayah saya pokoknya harus puasa, saya harus buka, saya harus sahur. Nah, otomatis seperti itu anak ngajak ayahnya, sampai ayah sih nggak puasa. Nah, itu luar biasa Mbak Uli, itu pengalaman Bu Eli, ya Bu Eli di BIM Penaruban yang sampai akhirnya orang tuanya itu tergerak hatinya mendapatkan hidayah dari Allah, dan beliau bisa menjalankan puasanya tersentuh dari putranya sendiri. Masya Allah sekali, cerita yang sangat menyentuh ini ya. Luar biasa. Ternyata bukan cuma untuk anak, tapi Iya. ada untuk orang tua juga. Betul, karena tapi tadi dari penokohan itu kan dari orang tuanya. Tapi bisa juga kita itu mencontoh anak kecil tadi seperti itu. Iya, itu bapak ibunya. Iya. Alhamdulillahnya dia mendapat hidayah dari seorang anak kecil. Iya. Masya Allah sekali. Disitulah hikmahnya kita Mbak Uli ya, bahwa pelajaran yang bagus, yang baik itu tidak hanya kita ambil dari orang dewasa, alim ulama, tapi dari seorang anak kecil yang memberikan teladan, menyentuh hati kita. Iya. Hidayah itu bisa datang dari mana saja, kapan saja. Dari anak kecil, Masya Allah. Iya. Hafid, yang hafid-hafidoh yang kecil-kecil itu kan kita juga malu sebenarnya Mbak Uli ya. Betul. Ya, mereka itu memberikan teladan buat kita. Anak kecil saja luar biasa hafalannya. Sementara kita, lah disitulah ada hikmah. Itu Mbak Uli ya. Wah, ini tipsnya ini bermanfaat sekali. Insya Allah pasti bisa diterapkan ayah di rumah sekalian. Dan tidak perlu modal yang luar biasa. Nah, itu sangat sederhana, cuma mengajak anak ngobrol, memberikan pengertian, edukatif, bercerita, itu membuat bonding antara ayah dan anak. Betul. Atau ibu bunda-bunda juga yang biasanya sibuk kerja, yang kelihatan materinya itu oh nanti ini modalnya besar, ini enggak, ini Mbak Olinya modalnya enggak besar. Ketika memberikan ribetnya kan iya bisa juga. Ribet itu tidak usah, kita sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing ribetnya. Kemudian mau buka puasa bersama di mana, itu juga kita sesuaikan budget dari kondisi rumah masing-masing. Seperti itu Mbak Aulia. Jadi reward yang ditawarkan ke anak juga, anak nggak mungkin minta iPhone 13 juga. Enggak. Iya, selama ini alhamdulillah mainan. Ya. Mungkin bisa diarahkan, jangan mainan, cari yang bermanfaat lain. Itu. Pasti ayah bunda lebih tahu kondisi anak-anak di rumah. Iya. Tadi itu kita sudah posting di Instagram. Siapa aja yang boleh bertanya? Tadi saya lihat ada yang bertanya. Oh gitu. Gimana ini? Ada yang bertanya nih untuk dari ada 2 pertanyaan. Saya bacakan yang pertama ini dari akun Instagram Yuli. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengatasi anak yang saat puasa ngumpet-ngumpet makan diam-diam dan juga berbohong? Itu orang tuanya tahu ya. Nah, mungkin biasanya mungkin tahu ya. Nah, ini mengatasinya bagaimana nih? Oh, pertanyaannya bagus itu, Bunda Yuli ya. Pasti ini saya juga pernah dulu waktu kecil. Kecilnya Bu Leli juga kayak gitu. Anak-anaknya sama ya di mana-mana ya. Jadi di orang tua Bu Leli itu harus puasa. Sementara neneknya Bu Leli itu, mbahnya, itu sangat menyayangi kita. Oh, menyayanginya berlebihan maksudnya. Iya. Ya udah, haus ya. Iya, malah diberikan makan, sini makan, ngumpet-ngumpet kayak gitu. Nah, untuk era sekarang ini kita perlu gini, 2 aja tipsnya. Kita orang tua tidak perlu reaktif berlebihan. Ya, ketika menghadapi anak dia itu makan ngumpet-ngumpet, terus pura-puranya dia puasa. Nah, yang terpenting itu adalah bunda atau ayah bunda atau bapak ibu guru itu tidak bereaksi yang berlebihan. Jangan dimarahi. Iya. Yang kedua, pendekatan. Diajak dialog, diajak diskusi. Iya, kenapa sih? Ya, diajak ini. Kenapa sih kamu kok makan bilangnya puasa ternyata kamu makan? Nah, itu. Jadi yang penting 2 aja. Ayah bunda tidak perlu reaktif yang bereaksi berlebihan. Yang kedua, ajak diskusi, komunikasi, dan tanyakan kenapa. Iya. Dan kita cari solusi. Iya betul, itu aja sih. Nanti insya Allah
Anak-anak kan jujur sendiri, lapar bun. Iya sih, paling sambil hehehe gitu kan. Kalau anak Iya. kita marahin nangis, Iya. akhirnya nggak mau jawab. Tapi kalau iya betul, kalau kita reaksinya terlalu berlebihan terus seperti marah-marah dengan orang yang balik ya, yang sudah dewasa, bahwa itu adalah puasa wajib, sementara bagi anak itu kan kita mengenalkan dulu, bukannya kita mengesampingkan, tetapi kita mengenalkan dan ngajak dialog, kenapa sih kamu, terus nanti diajak bahwa ini loh puasa itu harus begini pelan-pelan. Itu Mbak Aulia. Ada satu lagi dari Tia. Pertanyaannya, bagaimana menjelaskan ke anak yang bertanya ke ibu kenapa tidak puasa, ibu itu sedang haid, padahal ibu sedang haid. Sering juga ini, pasti anak-anak tanya. Anak-anak kecil kan nggak tahu haid itu apa. Oh iya, ya diajak anak. Kalau anaknya kecil itu, anak yang kelas 1 sampai kelas 3 bisa dikomunikasikan. Kayaknya ini ibu, bahwa ibu itu memang ada keluar najis gitu ya, terus bahwa itu karena puasa itu kan harus yang orang yang bersuci. Kita kenalkan, kita harus orang yang bersuci, itu puasa itu harus suci dari hati, dari najis, dari segalanya pokoknya. Ketika syaratnya itu dan disampaikan bahwa setiap wanita suratullahnya, anak-anak kan nanti tahu bahwa wanita kenapa nanti ada datang bulan, karena nanti wanita ibu itu kan punya rahim. Nah, itulah aku punya dedek nantinya. Nah, seperti itu ya, diajak ngobrolnya bahwa alasannya itu, maka nanti ada masanya ibu tidak diperbolehkan puasa karena ibu sedang mengeluarkan najis seperti itu, tidak bersuci. Untuk anak yang kelas 1, 2, 3, yang kelas 4, 5, 6 kalau di materi di MI itu sudah masuk juga, anak sudah paham bahwa apalagi anak-anak sekarang ada yang kelas 4 sudah datang bulan kayak gini loh. Oh iya, perempuan itu nanti datang bulan seperti kamu nanti, kalau yang bertanya kebetulan perempuan, seperti nanti kamu kan kamu perempuan, nanti kalau kamu udah balik nanti kamu akan datang bulan. Loh kenapa datang bulan? Karena perempuan itu adalah makhluk mulia yang diberi anugerah Allah untuk menyimpan diri bayi. Nah, bahasanya bisa begitu, Mbak Aulia. Iya, ini pasti sering nih ibu-ibu mengalami yang seperti ini. Bisa. Terima kasih Mbak Tia dan Mbak Yulia pertanyaannya. Ya, sudah dijawab sama Bu Eli dengan bijaksana ini. Alhamdulillah. Jawaban-jawaban yang insya Allah nanti bisa diterima anak-anak. Ya, intinya ketika berkomunikasi dengan anak, dengan jawabannya yang bukan yang bahasa dewasa, tapi bahasa anak-anak, insya Allah nanti anak-anak itu akan paham dan dia mencerna dengan bagus. Insya Allah bisa diterapkan ayah dan bunda di rumah. Tadi tipsnya ada 10. Ya, kita evaluasi lagi Bu. Tadi yang pertama adalah bercerita, kisah-kisah Nabi, kisah-kisah kenapa sih ada puasa, kenapa sih harus puasa, pahala, cerita tentang puasa yang menarik. Kedua, jadi ada edukasi, diskusi bersama anak. Yang ketiga, membuat hiasan menyambut Ramadan. Sekarang banyak yang kayak dekor-dekor untuk hiasan di rumah. Itu sekarang kita jangan ulang tahun aja ya. Betul, jangan ya, kita HUT RI, oke, kita semarakan HUT RI, kita semarakan juga Ramadan. Baru ini. Ya. Yang keempat tadi ya, membuat rencana keluar rumah atau membuat rencana buka puasa bersama keluarga. Buka bersama keluarga. Iya, membuat rencana keluarga itu yang keempat. Kelima, bagi takjil bersama. Bagi takjil. Oh ya. Nanti kita juga semua ada program takjil. Mungkin kayaknya Mimpena kan sering setiap tahun kegiatan rutin. Ini udah 6 tahun. Kita nanti bisa collab. Ya, bisa. Boleh. Collab selanjutnya setelah collab podcast, kita bisa collab di bagi takjil bersama Mimpena dan Lasismu Purbalingga. Ya, siap. Insya Allah. Ini collab yang bermanfaat, yang positif, enggak cuma collab blog. Insya Allah. Kemudian tadi ke-6, buka puasa bersama keluarga. Yang menyusun menu favorit anak. Kemudian menyusun dan menulis kembali kegiatan Ramadan. Yang ke-9 itu bekerja sama dengan pihak sekolah atau TPQ.
Yang Yang ke-10 ke-10 memberikan ribet. 10 ini Bunda diingat dan monggo silahkan diterapkan ke anak-anak Bapak Bunda, Bisa ayah dipraktekkan. Bunda di rumah. Terima kasih sekali Bu Lelia atas Sama-sama waktunya. Mbak Aulia. Ini kita podcast pertama, jadi mungkin masih banyak yang kurang. Sama-sama dari saya pribadi juga Mbak Aulia, ini kita memberikan tips yang sederhana buat diterapkan ayah bunda untuk mengajak anak-anak tercinta menyambut Ramadan dan bisa menyukseskan Ramadan tetap ceria bahasa kita. Oh, lazimnya Ramadan mencerahkan. Iya, Ramadan ceria bagi kita. Iya. Bisa juga nanti ceria mencerahkan. Ceria dan mencerahkan. Iya. Lagi. Iya. Silahkan Bu Leli mau promosi akun Instagramnya, akun Boleh. Facebook biasanya kayaknya saya lihat aktif di sosial media ini Bu Leli ini suka menulis juga. Alhamdulillah. Masya Allah sekali kegiatannya banyak. Sosial media itu di Facebook ya Bu Leli ya, ya. Mungkin ayah bunda nanti pengen lebih banyak. Kirim share ke materinya, Insya Allah. Ya, mungkin bisa simak di Facebooknya Bu Leli. Apa ya Bu? Facebooknya Siti Nurlaili saja, nama saya. Siti Nurlaili, guru di MI Muhammadiyah Penaruban, dan IG-nya Siti Nurlaili 1717. Kalau tulisannya biasanya bisa dibaca di mana itu? Saya sering lihat tulisannya di blog Media Guru. Banyak bukunya juga ya. Dan alhamdulillah sudah menulis di Media Guru sampai hari ini hari yang ke-776 hari. 776 hari. Hari menulis tanpa jeda. Ya, tulisannya sederhana Mbak Aulia. Hari ini saya menulis tentang puisi. Besok tentang ini apa? Pentigraf. Pentigraf itu cerpen 3 paragraf. Yang saya ceritakan anak-anak saja, anak-anak meme, lucu-lucu kayak gitu, pentigraf. Kemudian yang berikutnya adalah reportase kegiatan madrasah Mimpena yang saya tulis. Jadi seringnya saya tulis setiap hari di Media Guru itu puisi, reportase, dan pentigraf. Yang ringan-ringan saja. Pasti banyak konten-konten parenting yang dilakukan ayah dan bunda di rumah. Ya, alhamdulillah untuk buku Solo sudah 4 buku. Kalau buku yang antologi sudah alhamdulillah sudah masuk ke antologi yang ke-44. 44 buku? Iya, bersama penulis se-Indonesia. Karena luar biasa mereka. Beliau-beliau itu memberikan edukasi yang luar biasa. Kita hanya setor tulisan 2 atau 4 begitu. Nanti jadikan antologi. Tapi silaturahmi itulah yang tetap jadi mensupport kita, saya pribadi untuk menulis. Dan di MI Muhammadiyah Penaruban sudah ada kelas literasi. Ada eskul literasi. Anak-anak Mimpena sudah membuat antologi puisi 2 buku. Iya, antologi puisi. Mantap sekali literasinya, parentingnya. Ini benar-benar tamu yang spesial. Ya, terima kasih. Ya, ini hanya pengalaman sederhana yang bisa memberikan motivasi untuk anak-anak, karena anak-anak adalah aset kita, ya, yang luar biasa dan apa ya, memberikan keteladanan tadi Mbak Aulia. Jadi ketika kita memberikan keteladanan, memberikan contoh, anak-anak akan dikenal. Ayo Bu Eli saja sekolah sampai tua-tua seperti ini masih S2 misalkan seperti itu. Kan nanti anak-anak murid juga akan nanti akan setelah lulus MI dia ke MTS, setelah MTS atau SMP dia ke MA atau SMA, dan dia akan bisa melanjutkan seperti itu Mbak Aulia. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Tidak apa-apa, kita yang banyak kurangnya. Sama-sama. Kita berani mengundang tokoh yang luar biasa. Dan itu kebetulan ini yang tertinggal Mbak Aulia. Bu Leli itu alhamdulillah aktif bersama teman-teman dan mendapatkan ilmu yang luar biasa di pimpinan daerah Nasyatul Aisyah Kabupaten Purbalingga. Jadi ketinggalan belum memperkenalkan bahwa Bu Leli ini ketua 2 PDN Purbalingga. Bidang pendidikan. Bidang pendidikan. Iya, betul. Bukan siapa tuh? Sama-sama. Nanti dari pimpinan daerah Nasyatul Aisyah itu masih banyak sekali narasumber yang accountable ya, yang narasumber yang luar biasa materinya. Itu ada Ibu Ketum jadi sah MBD,
bisa Nisa, ditunggu kedatangannya di podcast kami. Yunda Murniati MBD. Yunda itu apa? Panggilan kita di Nasya. Di Nasya. Iya. Yunda. Yunda seperti itu. Dan juga Yunda Uswah itu juga luar biasa, itu pecinta anak-anak dan guru di PAUD ya. Beliau itu luar biasa, narasumber sering melakukan kegiatan-kegiatan, dan alhamdulillah itu diberi kesempatan bergabung di pimpinan daerah Nasyatul Aisyah. Banyak sekali ilmu, banyak sekali pengalaman, banyak sekali pembelajaran yang bisa didapatkan. Boleh saya diundang untuk ikut serta di PDM? Boleh, nanti jadi humas. Kominfo bisa. Jangan lupa Nisa, Bu Murni, Ibu Uswah. Iya. Ini semuanya lebih banyak di parenting. Banyak parenting, luar biasa. Beliau ada ilmu-ilmu lain yang bisa bisa. Tapi selain parenting juga beliau mendalami ilmu-ilmu, karena beliau adalah MPDI-nya PAI ya. Iya, saya dengar Bu Nisa, Bu Murni itu sudah lulus kemarin. S2 ya. Selamat ya. Luar biasa. Saya menyusul. Ini Masya Allah sekali. Terima kasih Pak Direktur Bapak Andi Pranowo MPD juga sudah memberikan kesempatan hari ini ke kami. Mudah-mudahan nasismu sukses selalu. Amin. Terima kasih kedatangannya. Terima kasih sama-sama. Untuk menutup podcast episode kali ini, kita punya slogan. Apa itu? Di Lazismu itu sekarang kalau sedikit-sedikit untuk menimbulkan semangat kerja. Terus untuk biasanya kan kita sering ketemu dengan Monfit, Muzaki. Kita salamnya sehat berkah selalu. Oh. Sehat berkah selalu. Oh begitu. Sehat kan sangat penting untuk saat era-era saat sudah sehat berkah. Gitu. Alhamdulillah kan super sekali. Oh iya luar biasa. Untuk penutup bersama Bu Leli, sehat berkah selalu. Oke? Oh begitu. Iya. Oke. 1, 2, 3. Sehat berkah selalu. Lazismu Purbalingga. Lalu di rumah Toko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.